Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar meskipun kita belajarnya dalam keadaan saum Ramadan. Nah, hari ini, hari Selasa, tanggal 20 April 2021, kita bertemu kembali di pembelajaran tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 2 dan 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu sarankan terlebih dahulu atau Ibu ingatkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat duha dan tilawah serta Ananda berjemur terlebih dahulu. Jika sudah, kalian silahkan persiapkan buku modulnya, buku Kemdikbudnya, buku tulis, pensil, penghapus, ya, penggaris kalau misalkan dibutuhkan untuk dipersiapkan. Namun jika belum, silahkan kalian juga tadi lakukan terlebih dahulu kegiatan sholat duha, tilawah, dan berjemur. Baik, jika sudah dilakukan dan persiapan alat tulis dan bukunya sudah dilakukan juga, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu untuk memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi modern, lalu juga kita akan belajar tentang sifat perbedaan sifat pada manusia atau pada individu. Lalu kita akan belajar tentang gambar dekoratif dan kita juga akan belajar tentang keliling. Kemarin kan sudah ya dibahas. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak Ananda semua untuk membaca terlebih dahulu. Silahkan Ananda buka buku modulnya halaman 72, aktivitas 3. Di situ ada teks tentang alat komunikasi modern. Silahkan Ananda baca, videonya di-pause terlebih dahulu. Jika sudah dibaca videonya, silahkan di-play kembali. Baik, sudah ya? Sudah dibaca? Kalau sudah, dari teks ini kita akan mencari kalimat utamanya. Oke, kalian kan harusnya menuliskan kalimat utama itu di aktivitas 4 halaman 74. Namun untuk mempermudah kalian membedakan atau menunjuk mana kalimat utamanya, silahkan Ananda garis bawahi. Untuk penjelasannya, silahkan simak video berikut ini. Baik, kemarin kan Ananda sudah mempelajari tentang alat komunikasi tradisional bersama Bu Risa. Hari ini tadi kalian sudah membaca teks tentang alat komunikasi modern dan kita akan mencari kalimat utama pada setiap paragrafnya. Coba dilihat untuk paragraf pertama. Mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya adalah alat komunikasi sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Namun perbedaannya adalah zaman dahulu tidak secanggih sekarang. Lalu paragraf yang kedua. Radio merupakan alat yang penting sejak ditemukan untuk menerima informasi berupa suara atau sinyal menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk di sini yang digaris bawahi, silakan Ananda juga di rumah untuk garis bawahi karena itu adalah merupakan kalimat utama yang harusnya Ananda tulis di aktivitas 4 halaman 74. Lanjut ya. Untuk paragraf ketiga. Faksimili digunakan untuk menerima dan mengirim informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Lanjut. Paragraf keempat, koran merupakan suatu penerbitan ringan dan mudah dibuang. Paragraf 5, televisi memungkinkan manusia untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Paragraf ke-6,
telepon menjadi populer karena membuat seseorang terhubung dengan orang lain yang berbeda kota tanpa harus menemuinya secara langsung. Paragraf 7. Telepon genggam menjadi versi modern dari telepon rumah. Sampai sekarang orang tidak lepas dari telepon genggam. Terakhir, paragraf 8. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Nah, tadi kalian sudah menggarisbawahi kalimat utama dari paragraf 1 sampai paragraf 8. Nah, sekarang dari kalimat utama dari paragraf 1 sampai 8 itu dapat kalian buat untuk menjadi rangkuman. Jadi setiap kalimat utama itu kalian satukan dan gunakan atau tambahkan kalimat penghubung dan jangan sampai sama dengan bacaannya. Jadi dari kalimat utama itu kalian ambil semua dari paragrafnya, paragraf 1 sampai paragraf 8. Terus kalian kasih kata penghubung dan itu dapat dijadikan rangkuman. Jadi, tugas yang pertama itu adalah di aktivitas 5 halaman 74. Kalian buat ringkasan perkembangan alat komunikasi modern menggunakan bahasamu sendiri. Jadi tadi ya, sudah Ibu jelaskan kalimat utamanya ditambahkan kata penghubung dan jangan sampai sama dengan benar-benar plek sama dari kalimat yang ada pada bacaan. Jadi menggunakan bahasa sendiri. Lalu jangan lupa perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Dikerjakan dalam kolom berikut. Itu merupakan tugas pertama. Aktivitas 5 halaman 74. Silakan Ananda kerjakan secara mandiri. Jika sudah, silakan Ananda fotokan dan kirimkan melalui aplikasi Edmodo. Nah, lalu kemarin juga kan kalian sudah belajar mewarnai gambar dekorasi. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali gambar dekorasi itu contohnya apa, unsurnya apa ya, dan contoh lain dari unsur gambar dekorasi itu apa. Silahkan simak video berikut ini. Oke, kemarin kan kalian sudah mewarnai gambar dekoratif yang diberikan tugasnya oleh Ibu Risa. Nah, hari ini Ibu akan mengingatkan kembali bahwa batik merupakan salah satu contoh gambar dekoratif yang berasal dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang batik yang berasal dari Indonesia lainnya, yaitu batik Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kalian bisa melihat juga contohnya di halaman 137 sampai 138 buku Kemdikbud. Tapi jika misalkan belum diambil, Ibu akan berikan contohnya. Yang pertama ini adalah motif Paksulan Sang Bua. Nah, motif ini melambangkan simbol kebesaran bangsawan Toraja dan mengagungkan sirih sebagai simbol komunikasi. Jadi katanya nih ya, nah itu ada gambar sirihnya gitu menurut mereka. Jadi itu arti dari simbol motif Paksulan Sang Bua. Lalu yang kedua itu ada motif Pakolong Bukuk. Beda-beda ya katanya. Karena mereka merupakan masyarakat dari Sulawesi Selatan, karena gambar dekoratif atau batik ini biasanya mengikuti daerah asalnya. Nah, motif ini berarti tentang melambangkan kejujuran. Lalu yang ketiga, ini adalah Pakpolok Songkang. Pakpolok Songkang. Pakpolok Songkang ini mempunyai arti lambang kebesaran dan kemampuan bangsawan Toraja. Jadi kemampuan bangsawan Toraja atau itu masyarakat Toraja gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada Paktangkopatung. Nah, ini yang berarti melambangkan kebesaran bangsawan Toraja dan lambang persatuan yang kokoh seperti paku bambu.
Nah, batik ini merupakan ciri khas negara Indonesia yang sudah diakui oleh internasional ya. Jadi kita harus bangga, kita mempunyai gambar dekoratif, salah satunya batik. Nah, batik ini bisa dipakai untuk baju, bisa dipakai untuk hiasan dinding, bisa dipakai untuk hiasan figura gitu ya. Nah, itu terserah. Nah, lalu Ibu akan mengingatkan kembali. Unsur gambar dekoratif itu ada 4. Yang pertama itu ada titik. Jadi tadi ya di gambar tadi ada yang menggambarkan titik. Lalu ada juga unsurnya itu garis. Ada garis vertikal, horizontal, lengkung, zigzag, diagonal ya. Itu merupakan garis. Jadi lain-lain ya, banyak unsur garis itu. Lalu tadi ada juga bidang. Bidang itu bisa lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan banyak ya. Seperti di motif paksulan sang buah itu kan ada belah ketupat ya. Terus tadi titiknya juga ada di motif paksulan sang buah. Terus di tangko patung ada bidang oval ya. Terus di pak polok songkang itu ada bidang segitiga. Nah, jadi itu unsur gambar dekoratif. Lalu yang terakhir itu adalah warna. Kenapa diberi warna? Agar lebih indah. Jadi kalau misalkan tidak diberi warna emang sudah indah ya. Cuman akan lebih indah lagi jika diberi warna. Nah, lalu gambar dekoratif itu dapat dipakai di mana aja seperti tadi yang Ibu telah jelaskan ya. Tidak hanya batik saja, apapun bisa dipakai untuk dijadikan hiasan dan dibuat gambar dekoratif. Contohnya yang pertama itu adalah kartu undangan, baik kartu undangan ulang tahun atau kartu undangan pernikahan ya, atau kartu undangan tasyakuran di sunat misalkan, atau tasyakuran akikah. Nah, itu bisa menggunakan gambar dekoratif. Ada bidangnya, ada garisnya ya, ada tulisannya, warnanya. Nah, itu bisa dipakai untuk kartu undangan gambar dekoratif itu. Lalu bisa juga dipakai untuk kartu lebaran. Nah, biasanya nanti pada saat akhir lebaran itu kan biasanya anak-anak suka dikasih THR ya sama orang tuanya, suka ada dikasih amplop, tapi kan THR itu tidak wajib ya. Nah, biasanya kalau kartu lebaran ini juga ada dipakaikan gambar dekoratif seperti ini gitu ya. Ada gambarnya, ada warnanya, ada titiknya, ada bidangnya gitu ya. Lalu yang terakhir untuk agama Kristen itu ada juga kartu Natal. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu merupakan contoh lain yang dapat dipakai untuk hiasan dekoratif. Oke, itu adalah penjelasan dari gambar dekoratif. Nah, siapa yang kemarin ketika diberikan tugas menggambar dekoratif memberikan warna yang membuatnya itu tidak sabaran sehingga membuat gambarnya itu kurang rapi? Ada? Semoga tidak ada ya. Nah, kalau misalkan ada, berarti anak itu mempunyai sifat terburu-buru. Setiap orang itu mempunyai sifat yang berbeda-beda karena setiap orang itu diciptakan unik ya, tidak sama. Meskipun mukanya mirip, tapi kebiasaannya, sifatnya itu berbeda-beda. Nah, coba kalian dibuka halaman 130 buku Kemdikbudnya. Nah, sudah 130 ya di buku Kemdikbud. Kita baca yang ayo menulis, tapi kita baca saja. Nah, di sini ada penjelasan bahwa setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat tersebut salah satu bentuk keberagaman. Jadi, sifat setiap manusia itu merupakan bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Yang pertama itu ada sifat sopan. Sopan ini berarti orangnya selalu menghormati setiap orang. Ya,
Dan ini sifat sopan ini harus diikuti oleh kita semua ya, karena sopan ini merupakan sifat yang baik. Lalu, jenis sifat yang kedua itu sifat sombong. Sifat sombong ini yaitu selalu merasa lebih baik dari yang lainnya. Nah, sifat sombong ini tidak boleh kita ikuti karena sifat sombong ini merupakan sifat yang tidak baik. Lalu, ada sifat keras kepala. Sifat keras kepala ini tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan ini juga sifat yang tidak boleh diikuti oleh kita semua. Lalu ada sifat rendah hati. Rendah hati ini selalu menghargai orang lain. Nah, untuk sifat rendah hati ini harus kita ikuti ya, karena sifat rendah hati ini merupakan sifat yang baik. Lalu ada sifat humoris. Nah, sifat humoris ini adalah senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Ini juga bisa kalian ikuti, karena jika kita mempunyai sifat humoris, kita dapat menghibur sesama teman yang sedang kesusahan, ya, yang sedang bersedih. Nah, coba sekarang Ananda buka buku modulnya halaman 70, aktivitas 7. Nah, di sini ada pasangkan antara sifat dengan artinya dalam keberagaman individu di kehidupan sehari-hari. Ya, aktivitas 7 halaman 70. Sudah ya? Oke, di sini ada sifat jujur. Kira-kira jujur ini artinya apa ya? Ya, betul. Jujur itu adalah tidak berbohong. Lalu yang kedua, berani. Berani ini dipasangkan dengan arti yang mana ya? Oke, berani ini dipasangkan dengan arti yang terakhir, yaitu mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Lalu humoris. Nah, humoris kan tadi sudah dijelaskan ya. Humoris itu apa? Orang yang memiliki rasa humor. Pinter. Lalu yang keempat, kreatif. Kreatif ini artinya apa? Memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sip. Lalu pemalu. Berarti pemalu ini mempunyai rasa percaya diri yang kurang. Nah, Ananda semuanya, kita juga kemarin sudah belajar tentang keliling. Keliling itu adalah mengelilingi. Kalau kemarin luas itu kan yang menutupi bangun datar, kalau keliling itu adalah yang mengelilingi bangun datar. Jadi setiap sisi-sisinya itu dihitung oleh kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keliling persegi panjang atau memperdalam, karena kemarin sudah diberitahukan oleh Bu Risa. Hari ini kita akan memperdalam tentang keliling persegi panjang. Oke, di sini ada contoh gambar persegi panjang yang dia itu mempunyai lebarnya 3 cm dan panjangnya 5 cm. Ingat, kalau persegi panjang dia mempunyai 2 pasang sisi yang sama. Jadi ketika di atasnya 3 cm, pasti sisi yang ini pun juga 3 cm. Jika di sininya 5 cm, maka di sisi ininya pun 5 cm. Baik. Ada beberapa cara untuk mencari keliling persegi panjang. Yang pertama itu adalah kita menjumlahkan setiap sisinya. Oke, yang pertama dari sini ya kita mulai. Ini adalah 3 ditambah ke bawah berapa? 5, pinter, tambah 3 tambah 5, pinter. Oke, sekarang 3 tambah 5 itu adalah 8 tambah 3 tambah 5 lagi 8. Oke, 8 tambah 8 hasilnya 16 cm. Jangan lupa ditulis satuannya ya, karena di sini satuannya cm, maka di sini juga harus ditulis 16 cm. Lalu yang kedua, cara yang kedua itu kayak yang kemarin telah Ibu Risa jelaskan, bahwa rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P
ditambah 2 kali L. Baik, 2-nya itu rumus ya, berarti 2 kali P-nya berapa tadi panjangnya? 5. Ingat ya, jangan terbalik antara P dan L, panjang dan lebar. P-nya 5, ditambah 2-nya tetap, karena itu rumus L-nya berapa? 3, berarti 2 kali 3. 2 kali 5 hasilnya 10, ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Maka kelilingnya adalah 16 cm. Cara ini dengan cara ini sama? Sama. Berarti Ananda boleh memilih antara cara yang atas atau cara yang bawah. Lalu ada juga rumus yang ketiga, yaitu 2 dikali P ditambah L. Nah, yaitu 2-nya ditulis ya. Itu adalah rumus dikali P-nya 5, L-nya 3. Oke, turunkan. 2-nya tetap ditulis dikali 5 tambah 3 berapa? 8. Pinter. 2 kali 3 hasilnya 16 cm. Jadi, Ananda mau pakai cara yang manapun, cara pertama, cara kedua, cara ketiga, itu silahkan. Yang pastinya, ketiga cara itu pasti hasilnya sama. Ya, ini 16, ini 16, ini 16. Oke, kalau gitu silahkan Ananda buka aktivitas 6 halaman 75. Di sini Ibu akan contohkan kembali untuk nomor 1. Yuk, kita pakai cara yang pertama, yaitu dijumlah-jumlahkan. Ini 10 tambah 4 tambah 10, karena yang ini pasti sama dengan yang atas ya, tambah 4, yang ini sama dengan yang ini. Oke, 10 tambah 4 adalah 14, ditambah 10 tambah 4, 14. Hasilnya adalah 28 cm. Lalu cara yang kedua, ada 2 kali P ditambah 2 kali L. Berarti kita tulis 2 kali 10 karena panjangnya 10 ditambah 2 dikali 4 ya. Kita hitung atau turunkan. 2 kali 10 berapa ya? Pinter, 20. Lalu tambah 2 kali 4, 8. Jadi 20 tambah 8 hasilnya 28 cm. Lalu yang terakhir, cara yang terakhir itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Tulis 2-nya ya, karena itu rumus, dikali panjang tambah lebar. Panjangnya 10, lebarnya 4. Jadi 10 tambah 4. 2 kali 10 tambah 4 berapa, Nak? 14. 2 kali 14 hasilnya 28 cm. Nah, itu adalah penjelasan tentang keliling persegi panjang jika sudah diketahui panjang dan lebarnya. Nah, untuk aktivitas 6 halaman 75 nomor 2 sampai nomor 5 itu adalah tugas kedua kalian. Jadi silahkan Ananda kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 dan terserah, jangan pakai 3 cara yang tadi ya. Ambil dari 3 cara itu cara yang kalian anggap mudah. Boleh cara pertama, boleh cara kedua, dan boleh cara ketiga. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Nanti hasilnya dikerjakan dan difotokan, lalu dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Jika Ananda belum mengerti, silahkan tanyakan kepada wali kelas masing-masing melalui WhatsApp pribadi. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Tetap semangat menjalankan puasanya dan tetap semangat juga untuk menerapkan 5M. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.